Nuwun sedulur, sahabat seperjalanan dalam kehidupan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sahabat, kalau di video sebelumnya saya menyebutkan bahwa hati nurani itu tidak ada, maka di sini akan saya bahas sebetulnya di manakah hati nurani, di manakah sedulur sejati, di manakah guru sejati. Jadi monggo kita simak videonya. Baik sedulurku semua, saya mohon maaf karena sudah hampir 1 minggu saya tidak bisa membuat video dikarenakan kesibukan dan hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka kali ini saya membuat video lagi untuk mengunjungi sedulur-sedulur semua. Nah, di video sebelumnya saya bahas tentang hati nurani tidak ada. Sebetulnya bukan karena hati nurani itu tidak ada, tapi karena perangkat yang mengatur hati nurani itu telah disalahartikan oleh banyak orang. Seperti misalnya hati nurani itu suara di hati kalbu. Tidak. Sebetulnya semua adalah produk dari otak dan pikiran. Lalu guru sejati itu apa? Guru sejati itu kalau menurut saya pribadi adalah pengalaman hidup kita sendiri. Nah, itu adalah guru yang sejati. Kebenaran tentang hidup kita sendiri. Lalu ada yang bilang sedulur sejati, atau orang bilang sedulur papat limo pancer. Itu sebetulnya adalah semua perangkat, baik itu emosional, baik itu ego, baik itu harapan yang ada dalam diri manusia. Kita memahami bahwa orang Jawa itu selalu memanifestasikan bahkan sebuah perasaan saja dimanifestasikan. Jadi sedulur papat lima pancer itu adalah emosi-emosi kita, nafsu amarah kita, itu kita jadikan saudara. Karena apa? Merekalah yang harus kita kendalikan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi dinamakan saudara yang lahir bersama kita, yang mengawal sejak di dalam kandungan sampai nanti kembali. Itu sedulur sejati. Lalu hati nurani itu di mana? Hati nurani itu tetap di otak. Tapi kondisinya dibedakan antara otak yang dengan emosi, hasil pikiran yang dengan emosi, dan hasil pikiran jernih. Jadi hati nurani atau suara malaikat bisa dibilang, atau kalbu atau kolbu, suara hati adalah
suara dari pikiran manusia yang jernih. Jadi sebetulnya apa tugas kita selama hidup ini adalah menjaga kejernihan pikiran. Satu-satunya jalan menjaga kejernihan pikiran adalah mengendapkan pikiran-pikiran negatif, mengendapkan pikiran yang krodit. Jika kita bekerja dalam kondisi frekuensi yang gamma atau ruwet, maka kita paling tidak harus menurunkan ke frekuensi yang lebih rendah, yaitu alfa maupun beta. Nah, ketika di alfa maupun beta, maka yang terjadi adalah suara-suara pikiran jernih itu muncul. Pikiran jernih itu bisa berupa ide-ide gagasan, bisa berupa introspeksi diri, hasil dari introspeksi diri. Nah, itulah yang namanya hati nurani. Suara hati nurani. Nah, cara mengendapkan pikiran ini seperti apa? Cara mengendapkan pikiran satu-satunya jalan adalah meditasi atau semedi. Maka leluhur kita dulu sudah menjadi makanan sehari-hari untuk semedi atau manekung. Ini hanya tugasnya untuk menurunkan frekuensi, tidak usah mencari apapun. Semedi atau meditasi itu tidak saya ingin ini, saya ingin ini. Tidak usah. Diendapkan saja. Mengendapkan pikiran, menenangkan diri. Kalau sudah diri itu tenang, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita lalui, itu akan serasa tenang, nikmat, santai, nyaman, dan tepat. Karena banyaknya unsur emosi, banyaknya unsur amarah, banyaknya unsur ego, itu akan hilang semua. Unsur emosi, amarah, ego itu berada di kondisi gelombang gamma atau di saat pikiran aktif krodit. Nah, sedangkan kalau turun, yang saya maksudkan frekuensi itu turun, maka berada di kesadaran murni. Kalau kita sadar dan bekerja, itu berada di kesadaran penuh. Kalau turun, itu berada di kesadaran murni. Jadi tugas kita hanya mencapai kesadaran murni. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, maka semua langkah, semua apa yang akan kita kerjakan, itu meminimalisir kesalahan. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat walaupun hanya sedikit yang bisa saya ungkapkan, dan semoga ini bisa mengobati kerinduan saya dengan panjenengan dan panjenengan dengan saya. Yang jelas saya ingin terus berusaha untuk mencerdaskan bangsa hanya dengan lewat YouTube channel ini. Jadi tolong terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Karena dukungan panjenengan sangat kami harapkan dan kami nantikan untuk perkembangan kita berikutnya. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu adalah mutlak milik saya dan kebenaran itu adalah persepsi dari panjenengan semua. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.